Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tentunya usaha terus makin jaya nih. Dan di kesempatan kali ini aku mau berbagi lagi nih terkait usaha toko kelontong nih. Yang mana hari ini agak sedikit serem sih. Tapi nggak juga serem sih, tapi ya ini bisa jadi kewaspadaan juga untuk kita. Ya, jaga-jaga lah, siapa tahu bisa terjadi di toko teman-teman gitu. Tapi ini aku mau berbagi terkait hal-hal yang pernah terjadi ketika aku berjualan dan juga ketika aku sedang berbelanja nih. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi apa ya, kayak gambaran bagi teman-teman supaya lebih hati-hati lagi nih. Nah, jadi aku mau mulai yang pertama nih, kejadian di toko ini nih yang pernah gitu ya beberapa bulan yang lalu nih teman-teman. Jadi ada orang kayak mau hipnotis gitu sih teman-teman ya. Aku sih nggak tahu ini hipnotis atau enggak, tetapi ini yang kenanya ke istri ya teman-teman. Jadi istri aku tuh ngelayani seseorang di kala itu tuh siang hari bolong gitu, sunyi senyap. Ya biasalah di Kalimantan teman-teman, kalau siang hari tuh panas banget gitu ya. Jadi biasanya dominan kalau memang di komplek kayak gini siang hari itu setelah jam pulang sekolah itu ya pada kayaknya tidur gitu. Tetapi tiba-tiba ada seorang datang. Ya kita seperti biasa teman-teman kita layani gitu ya. Ini menurut cerita dari istri aku sih. Dan kemudian nih anehnya dia tuh belanja banyak banget teman-teman. Belanja banyak banget dan kemudian dia tuh bilangnya ngutang gitu. Nah, disinilah titik yang anehnya gitu teman-teman. Ketika ngutang itu dia katakan, istri aku tuh kayak nggak bisa ngomong jangan gitu teman-teman. Jadi kayak rasa-rasanya tuh kayak nggak tahu kenapa kayak susah gitu teman-teman. Dan rasa-rasanya tuh kayak kita tuh mau aja gitu ngelayani, kata istri aku sih seperti itu teman-teman. Jadi kayak rasanya tuh kayak iya aja gitu, apa yang mau dimintanya itu dikasih gitu kayak barang-barang gitu. Dan kemudian dia bilang juga, aku ngutang ya karena aku orang belakang sini aja katanya gitu. Padahal kalau menurut istri aku itu nggak pernah ngelihat orang tersebut nih teman-teman. Dan titik anehnya nih teman-teman, ketika sudah mengutang, ngutang barang nih sudah dibungkus banyak gitu. Tiba-tiba dia juga bilang mau ngutang duit gitu teman-teman. Nah di kala itu istri aku tuh teman-teman langsung kayak merasa di dalam hatinya ya nggak beres nih teman-teman gitu. Tapi ya tadi kembali kayak nggak bisa ngelawan gitu. Jadi kayak tiba-tiba merasa bahwa ada kehendak untuk ngasih juga gitu. Jadi ini cerita dari istri aku yang aku ceritain lagi ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah, jadi setelah beberapa saat untungnya nih teman-teman ada sales yang datang nih teman-teman. Jadi akhirnya kontak entah itu kontak mata atau entah itu kontak batin dan lain sebagainya tuh kayak putus gitu. Dan akhirnya tiba-tiba dia langsung telepon aku teman-teman, langsung nanyain, ini ada orang orang mau ngutang, tiba-tiba bilang orang belakang dan lain sebagainya. Dan di sini juga titik anehnya nih teman-teman, tiba-tiba nih dia langsung ketika dibilang bahwa aku nggak ngizinin untuk utang tersebut, tiba-tiba dia keluar dengan senyum santai, tidak ada merasa aneh dan lain sebagainya. Dilihat dari istri aku seperti itu. Jadi kayak kan biasanya kalau kita sudah diperbolehkan ngutang gitu ya. Tadi kan di awal boleh itu. Tiba-tiba nggak boleh gitu kan, harusnya kan dia kayak nggak kesel gitu ya. Tapi ini nggak teman-teman, kayak senyum aja santai aja, ya udah keluar nyelonong gitu. Jadi disitulah baru titik istri aku itu ngeh bahwa ini kayaknya nggak beres gitu. Nah jadi dengan hal seperti itu teman-teman, ini jadi bisa untuk lebih hati-hati ya, karena kita nggak tahu ya orang kayak gendam atau hipnotis tuh. Aku juga beberapa kali menemukan kejadian nggak jauh lah, dalam artian kayak orang-orang di apa ya, di komunitas yang pernah aku ikuti gitu, itu ada bahkan harus sampai hilang 20 juta dan lain sebagainya dengan ya itu cuma ditepok atau mungkin dengan pandangan mata dan lain sebagainya. Ya kita nggak tahu apa yang dilakukan, tapi itu terjadi teman-teman. Jadi hati-hati terutama teman-teman jualan yang kalau tiba-tiba nggak kenal dan lain sebagainya. Nah, dengan hal seperti itu teman-teman, ya sama-sama sih kita semoga nggak kejadian dan doa yang kuat lah supaya kita bisa dijauhkan dari hal seperti ini. Nah tapi aku punya trik yang
biasanya aku terapkan teman-teman. Jadi karena di toko aku itu kan pakai tab. Nah, jadi di toko aku kan pakai tab seperti ini teman-teman ya. Jadi ini sudah menjadi tempat aku transaksi kasir dan lain sebagainya menggunakan ini. Nah, jadi aku ketika ada orang apapun itu, entah itu kenal apa enggak, ketika mereka datang itu akan aku sapa ya, kayak seperti biasalah, selamat datang dan lain sebagainya. Dan yang kedua, itu aku akan usahakan tidak kontak mata, tetapi aku fokus ke tab ini. Jadi kayak selamat datang, silahkan. Kemudian ya tinggal ada lagi bu dan sebagainya, langsung aku fokus di sini. Aku usahakan dengan apalagi orang baru tuh tidak menatap mata ya. Kita bukan seuzon atau apa sih teman-teman, tapi ya jaga-jaga aja sih, karena aku lebih protektif lagi supaya hal-hal seperti itu nggak kejadian lagi. Karena ya kita nih sama-sama cari uang, cari makan. Kalau sampai ketipu atau dibodoh-bodohi kayak gitu kan juga sayang banget gitu teman-teman ya. Jadi seperti itulah cerita yang pertama aku yang ya entah itu dibilang serem atau gimana, tapi kalau dari istri aku sendiri, dari perspektifnya itu memang nggak realistis atau nggak apa ya, nggak masuk akal lah, karena ya kami udah sepakat nggak boleh ngutang, dan anehnya di saat itu nggak bisa ngelawan ya, kayak loss dan mau-mau aja gitu teman-teman ya. Terima kasih juga kepada sales yang datang menolong memutus kayak apa ya, auranya itulah gitu ya. Kita nggak tahu lah, bukan menuduh orang untuk apa-apa, tapi ya kita lebih harapannya sih dengan aku bikin video ini kita sama-sama lebih hati-hati. Dan kemudian yang kedua teman-teman, ada juga nih kejadian yang ya sebenarnya sih biasa-biasa aja sih, tapi unik lah gitu. Ada ibu-ibu datang ke sini mau ngutang gitu, nggak dikasih utang marah-marah nih. Ya tapi mungkin tuh pernah lah teman-teman hadapi ketika memang di tempat teman-teman tidak memberikan layanan utang. Ya kalau aku sih biasanya ya aku omongin dengan jelas bahwa kita modalnya pas-pasan, dan kemudian ya sama-sama kita juga cari duit supaya bisa diputar kembali. Ya walaupun marah-marah, ya paling seminggu nggak datang, seminggu selanjutnya datang lagi sih. Jadi ya begitulah siklus-siklus pola kita berjualan. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke yang bagian ketika belanja nih. Jadi ini terkait kayak hari apes lah gue bilang. Ya sebenarnya hari apes kan ada enggak itu ya, kembali ke teman-teman. Tapi ya ini untuk supaya kita lebih berhati-hati nih teman-teman. Jadi yang pertama waktu itu tuh aku udah kena 3 kali nih teman-teman. Yang pertama yaitu ketika kita belanja itu sambil dilihat teman-teman. Karena nih kadang kala ada beberapa yang ya tanda kutip kalau menurut aku entah itu mereka nggak tahu atau memang nakal ya. Ya kita sama-sama supaya lebih hati-hati aja gitu. Jadi yang pertama tuh aku beli sosis teman-teman. Jadi beli sosis, ternyata di dalamnya itu aku kena sosis yang sudah kayak jamuran gitu. Jamuran tuh entah itu kena air kah, tak apa. Yang mana itu sudah sampai toko, dan kemudian ya biasalah kalau aku udah males balik kan repot juga ya, karena kita harus balik terus ngeklaim, dan itu aku taunya juga beberapa hari kemudian ketika aku udah mulai nyusun barang. Nah itu kemudian yang kedua ketika aku beli kacang tanah teman-teman, itu ya kita kan kalau lihat pas di tokonya sih bagus ya gitu, dan ternyata dioplos teman-teman. Nah jadi dioplos dengan yang sudah kayak ya entah itu kena air entah apa, pokoknya jamuran lah gitu. Aduh kecewa banget. Dan yang ketiga terakhir kemarin teman-teman, terutama ini yang penting nih untuk teman-teman yang beli kayak susu, sarden atau apapun yang kemasan kaleng, itu coba diperhatikan deh dus-dusannya itu udah pernah dibuka atau belum. Nah jadi ketika aku belanja sarden itu ternyata sardennya itu dioplos ya. Ini di kepalaku itu kelihatan dioplos sih, karena aku lihat itu ketika sudah sampai toko ya, tadi aku biasanya belanja mungkin 2-3 hari baru aku susun ya, dan ternyata itu ada yang karatan di dalamnya teman-teman. Jadi kayak entah itu mungkin kena hujan kah, karena apa gitu. Jadi ada beberapa bagian itu bagus, bersih, mulus, dan ada beberapa bagian tuh kan yang berkarat. Ya secara logika ya kalau semuanya satu rusak ya kemungkinan kan di samping kiri kanannya juga rusak, tapi itu kayak ada yang bagus gitu ya. Ya ini
kembali ya, kita tidak menyebutkan toko atau apapun, tapi ya itu tadi kayak aku anggap itu hari apes. Karena aku juga belanjanya nggak dalam angka yang besar, ya udah gitu. Yang berkarat itu ya aku simpen aja, nanti mungkin ya kalau aku lapar ya aku masak, aku sambil cek hati-hati apakah di dalamnya juga ada karat. Kalau enggak ya, kalau ada karat ya mungkin aku buang aja ya, anggap aja itu udah angin lalu aja lah gitu. Tapi itu menjadi pembelajaran untuk aku supaya lebih hati-hati, terutama bagi teman-teman ketika melihat barang-barang yang teman-teman beli itu segelnya atau isolasinya tuh sudah nggak isolasi pabrik ya. Karena kita kadang tahu kan di isolasi itu ada kayak brand tertentu gitu kan. Biasanya kan di beberapa produk tuh akan seperti itu. Nah, jadi hati-hati. Ya kita sama-sama untuk menjaga sih supaya kita sama tokonya juga sama-sama baik. Dan itu pernah kejadian juga nih teman-teman. Ketika aku cek nih dan bener ternyata ada yang aneh, itu langsung aku bilang, "Mas, tolong ganti ini, Mas," gitu. Dan ketika orangnya mau ya oke, tapi kalau nggak mau aku akan batalin, nggak jadi aja beli ini. Dan itu biasanya lebih aman. Karena kalau kita sudah bawa pulang, apalagi kan kita ya nggak ada video, nggak ada apa, ya kita kan polos-polos aja ya membuka barang tersebut. Ya kadang-kala kan kita kayak males aja gitu berdebat dengan yang punya toko ataupun seperti apa. Ya itu tadi sih supaya jaga yang kita nggak capek harus kembali lagi ke sana, karena ya kita tahu perlu minyak, perlu lain sebagainya. Nah, jadi itu dia teman-teman, hari ya mungkin bisa dibilang kayak hari apes, hari aneh dan lain sebagainya. Yang mana yang hari itu ketika di toko mau kena gendam, yang kedua yaitu tadi kita kena barang oplosan yang sudah rusak. Ya kita dapatkan ya mau gimana lagi gitu. Kita mau kembalikan, kalau aku sih jujur aja males, ya aku pisahin aja, nggak aja itu sudah ya berbagilah gitu dengan orang-orang tersebut ya, walaupun itu jadi pembelajaran juga. Dan sama-sama ya teman-teman, kita nih kan usaha juga sambil belajar supaya nggak kena hal-hal yang konyol atau bodoh seperti ini gitu ya. Nah itu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat, berbagi terkait cerita-cerita yang aku alami di toko dan juga ketika berbelanja, dan semoga usaha kita terus berjalan dengan lancar. Sukses selalu.